إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدينا وجدتنا وخصوصا إلى روح جميع الأولياء الله تعالى في المشرق والمغرب في البر والبحر والصالحين وجميع العلماء العاملين ببركتهم اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله يسر ولا تعسر أمورنا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. الفصل السابع عشر في بيان الصوم الشريعة وطريقة صوم الشريعة أن يمسخ عن المأكولات والمشروبات وعن وقاع النساء في النهار. وأما الصوم الطريقة فهو أن يمسخ عن جميع أعضائه المحرمات والمناهي والجمائم مثل العجب والكبر والبخل وغير ذلك ظاهرا وباطنا فكلها يبطل صوم طريقة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi di malam ini berkat rahmat ataupun hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membahas kitab Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kitab Sirul Asrar. Beberapa minggu yang lalu kita membahas masalah taharah ataupun berwudu, kemudian sholat syariat dan sholat tarekat. Kemudian kita sudah membahas masalah masuknya roh seseorang kepada alam tajrib. Kita sudah bahas kemarin. Yang ini lanjutannya lagi, yaitu tentang bab tentang puasa syariat dan puasa tarekat. Kita tahu semua kalau puasa syariat yaitu menahan daripada makan dan minum dan berkumpulan bini di siang hari. Tahu semua. Di sini beliau menambahi lagi puasa secara tarekat, yaitu menjaga seseorang tersebut anggota tubuhnya daripada yang haram-haram dan daripada perkara yang dilarang. Seperti mana contohnya ujub, kemudian takabur, bakhil dan lain-lainnya yang berhubungan perkara-perkara yang merusak hati. Jadi kalau seseorang tersebut walaupun beribadah, walaupun ibadahnya puasa terus siang dan siang berganti puasa Nabi Daud misalnya lah, Senin Kamis puasa putih, puasa Nabi Daud, atau puasa Najar, atau puasa sunnah mutih, atau puasa petegini kalau bahasa Jawa, atau puasa urang batirakat. Karena kalau di Jawa itu
kebiasaan para santri-santri itu hobi puasa. Karena apa? Karena dengan puasa itu diantaranya adalah melemahkan nafsu. Jadi ketika seseorang itu lemah nafsunya, muncul hatinya bersih dan bening, biasa menemukan suatu keramat dari puasa itu. Ada keramatnya. Tetapi keramat tersebut daripada amalan itu adalah masih jalan, bukan tujuan. Kayak di Al-Hikam semalam kan, setiap kita beramal ibadah itu pasti ada hasil, mendapatkan cahaya daripada amal niatnya. Setiap berpuasa ada keuntungan di hati, cahaya masuk di sini, terasa nyaman beribadah untuk kelanjutannya. Ketika orang beristighfar itu pasti ada cahayanya kan, ada terasa tenang. Orang-orang yang membaca Al-Quran, ibaratnya kalau dia banyak membaca dengan mujahadah, maka akan terasa hasilnya daripada alat baca Quran tersebut. Karena setiap daripada amal itu pasti mempunyai anwar ataupun cahaya. Tetapi cahaya ini adalah hanya jalan, tapi bukan tujuan. Tujuan itu adalah mendapatkan namanya Allah Subhanahu wa taala, tujuan. Nah, itu tujuan tuh. Kalau yang lainnya adalah wasail, yaitu perantara. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, puasa hati yaitu menjaga hatinya ini daripada perkara yang haram-haram dan yang hina-hina. Seperti mana contohnya ujub hati. Jadi di hati kita ini ada namanya ujub. Apa sebabnya ujub? Dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-ujub ini disebabkan oleh seseorang itu ada namanya hadisun nafsi, suara batin. Hadisun nafsi namanya suara batin seorang, disebabkan panca indera, disebabkan pendengaran, pengetahuan, kemudian hatinya belum terdidik dengan tauhid, akhirnya ujub. Hatinya nih kada membolehkan, kada taubat, karena taubat batin semalam itu adalah membolehkan sesuatu yang nampak oleh diri kita, baik itu yang jalal maupun yang jamal, itu harus dibolehkan. Nah, ya taubat. Apabila singgah di hati, maka hadisun nafsi berpandir, perasaan seorang yang harap. Nah disitulah batallah daripada puasa seseorang, puasa batin. Nah, maka ketika ada singgah di hati, merasa harap, merasa hebat, ujub tadi, maka langsung bertobat. Tobatnya bukan astagfirullah saja, akan tetapi dipulihkan hati, Bang. Kemudian kalau hati sudah memulihkan, namanya tobat kan, inabah, pemulih. Nah, inabah. Kemudian sholatnya batin kayak apa kemarin? Sholat batinnya yaitu la fa'ilun illallah. Kada ada yang bergawi di muka bumi ini kecuali gawian Tuhan. Yang ada adalah hanya wajahnya saja, bekas saja. Nah, mujahidin sini, apabila seseorang tersebut mau menjaga ujubnya
di hati hilang, takabur hilang, riya hilang, kemudian sifat sum'ah hilang, sifat merendahkan orang hilang, kemudian sifat pokoknya yang menghinakan, apa yang terhina, yang kada boleh. Dalam hati itu kalau kita menghilangkan berarti seseorang itu sedang menahan berarti puasa namanya. Faqulluha yabtulu shaumat tariqah. Jadi apabila orang ujub, takabur, riya, dengki, hasad, itu adalah yang membatalkan puasa hati. Jadi suara ataupun mulut kada berbicara kan tentang orang lain, kada memuji diri sendiri, diam saja mulut, akan tetapi hati yang berbicara. Namanya hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu adalah lebih berat buruknya daripada bersuara. Kalau memuji seorang ini harap saja, seorang ini pak alimnya, seorang ini penyugihnya. Itu cuma di mulut aja. Tetapi kalau sampai kada bersuara tetapi ditahan di hati, perasaan lebih harap, ini lebih buruk lagi. Nah, itu namanya ujub tadi, hadisun nafsi. Nah, ini yang akan menjadikan penyakit pada seseorang tersebut. Penyakit hati, artinya penyakit apa? Qalbun. Dan ini apabila bersarang di hati seseorang hamba tentang ujub ini, ini adalah kada ma'rifat orang tersebut. Kada ma'rifat. Karena apa? Penyakit masih ganal. Karena kalau ujub ini kawannya pasti takabur. Kalau takabur ini pasti urusannya adalah dengki. Apabila sudah dengki dan takabur dan ujub ini, pasti orang tuh dihukumi adalah ahli syirik. Ahli syirik ini menyekutuakan Tuhan, seakan-akan dirinya lah yang mengaku Tuhan. Nah, ini adalah dikatakan dalam satu kitab yang lain, ini adalah sifat Tuhan dipakai. Nah, sifat Tuhan dipakai. Jadi apabila orang merasa ujub di hati, takabur di hati, berarti adalah ini membatalkan puasa, dan ini adalah penyakit seorang hamba. Akan tetapi penyakit ini kada kawa langsung pengwagaskan, karena menjadi watak ataupun menjadi tabiat. Akan tetapi dipaksa air. Nah, seperti kita hendak makan minum kan, sudah terbiasa makan minum, tapi karena puasa akhirnya ditahan air. Dan begitu juga hati ini hendak kayak ujub, takabur sudah. Tapi karena ini larangan, terpaksa ditinggalkan. Nah, kita dipaksa dilawan. Namanya pun kita mukallaf. Kalau payukalipo taklipan, artinya kita tuh orang yang memaksa. Kita nih ibadah rata-rata memaksa dulu, bukan satu kelezatan. Kalau orang wali-wali Allah, ibadah itu suatu kelezatan dan kenikmatan. Amun kada ibadah, buahnya itu mencari kapan waktu sholatnya, kapan waktu sholat lagi. Kalau hanya 5 waktu, bubuhannya itu kerindangan. Makanya ada sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Bahkan ada sholat mutlak sunnah berapa hendak rakaatnya. Hendak 500 rakaat kan. Karena mengobati mereka nih yang ibaratnya ketagihan tentang ibadah. Nah, kalau kita nih ibadahnya masih mukallaf, dipaksa-paksa. Itu pun apabila sudah ajan rasa malasan. Nah, tapi karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW di awal waktu,
dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu salat dipaksa bangun kuring. Nah, mantap. Basamu syariati mu'akadun, basamu tariqati mu'abadatun bi jami' umri. Kalau puasa ini ada waktu-waktunya. Ada sahur siang hari, kemudian ada waktu-waktunya, ada tata tertibnya. Puasa syariatnya. Tetapi kalau puasa tariqat itu adalah balana wasan. Selagi orang itu masih ada akal, selagi orang itu ada panah, baik panah billah maupun panah bil panah. Orang itu kada majnun, orang itu kada sukran itu mabuk. Wajar aja, maksudnya berpikir aja, sehat aja lah orangnya. Maka dianjurkan orang itu puasa tarikat dua setiap waktu. Misalnya ada satu terlintas di hati, tahu kita bahwa ini termasuk golongan yang membatalkan hati, ampun, tobat, kembalikan kepada rukun-rukunnya puasa hati. Kada takabur. Bi jami' umurihi, salawasan seumuran. Puasa ini seumuran, kada sewaktu-waktu pada. Kalau seandainya orang pernah menjaga puasa batin, walaupun puasa secara zahir seadanya saja, ini lebih afdal daripada puasa orang berlawasan, akan tetapi batinnya kan puasa. Falijalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Nah, banyak orang yang puasa pada bulan Ramadan, puasanya itu kada dapat apa-apa kecuali lapar. Walijalika qila kam min sha'imin muftirun wa kam min muftirin sha'imun. Dan banyak juga orang yang puasa akan tetapi kada puasa. Dan banyak orang yang sepertinya kada puasa tetapi dia puasa. Nah, ini puasanya orang nang batin tadi, kada ujub hatinya, kada takabur hatinya, itu puasa juga. Ayam saka a'dahu anil asam wa jan nasi bil jawarih. Jadi orang ini ibaratnya puasanya kada puasa Senin Kamis, tetapi menjaga anggotanya daripada dosa, menjaga tangannya ataupun lidahnya kada menyakiti orang. Inna soma li wa ana ajzi bihi. Karena orang yang berpuasa itu pahalanya aku yang membalas, kata Allah Ta'ala. Nah, apabila orang itu hatinya bersih daripada penyakit, diantaranya penyakit ujub, riya, dan dan sebagainya, itu paling mudah orang tersebut wasil kepada Allah Ta'ala. Orang yang lambat wasil kepada Allah Ta'ala itu disebabkan oleh penyakit hati. Jadi kalau seandainya orang tersebut bersih hatinya, maka akan mudah sampai. Malam kita sudah tahu kan, sampai itu wasil artinya itu wasil. Kalau sudah wasil itu bertemu dan berjumpa dan memandang dan berkalam-kalam.
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ini belum wasir, ibaratnya masih umpat dedangaran hajat, masih kadinding dengan kabar saja, dan imannya masih iman lewat panca indera. Tapi kalau orang sudah wasir, imannya adalah iman haqqan, iman yang sempurna. Nah, tapi catatan kemarin kan, kalau orang hendak wasir harus melewati yang disebut adalah beberapa hijab ataupun beberapa tangga. Tapi kalau hatinya masih takabur ujub ataupun riya, ini adalah jangankan berjalan, sembuh saja belum penyakit hati. Dasar orang hendak berjalan adalah sembuh dulu. Dasar orang hendak, syarat orang hendak berjalan, orangnya harus sehat. Kayak apa hendak berjalan orang yang masih sakit? Di antaranya penyakit hati tadi adalah orangnya ujub, takabur, syirik, riya, dengki, dan suka protes kepada Tuhan. Ini dosa besar bagi hati ya. Memprotes, menyalahkan, sedikit kesana kemari berkisah, yang diadu-adu Tuhan, yang diadu, kenapa aku aja rezekinya hari ini sedikit parah. Nah diadu-adu Tuhan, diadu. Makanya ada dalam satu kitab, namanya kitab Nasaihul Ibad, diceritakan di situ, barang siapa pagi-pagi mengisahkan tentang kesusahan hidup dalam orang lain, berarti dia tuh ibaratnya sama mengadu domba Tuhan tuh lawan makhluknya, mengisahkan keaiban Tuhan. Makanya kalau orang-orang yang sudah melewati daripada penyakit hati, ini disuruh kita ini adalah sabar. Sabar ini beda dengan syukur ataupun ridho. Kalau sabar ini adalah walaupun hati mengeluh, muka masam misalnya, tetapi kadang tak keluar dari mulut, itu sabar. Tapi kalau ibaratnya hatinya tenang, tentram, itu disebut adalah ridho. Berarti kita tuh ibaratnya ada bencana, ada masalah hidup, kalau bisa kada usah dikisahkan, ditahan saja. Walaupun ujar orang alim tuh sampai ke muka-muka tuh menahan, masa mukanya tuh kada mau mengisahkan. Itu namanya adalah sabar. Tapi kalau hatinya tenang aja, pada bencana datang, bahkan dibilang ahlan wa sahlan bihudurikum, penyakit datang, aku kadang berobat, ini yang kutunggu. Nah itu berarti orang ridho dengan penyakit. Nah itu tingkatan balik, lain tingkatan kita. Kalau tingkatan kita ini adalah hanya sabar saja. Ada masalah hidup, sabar. Tapi barang siapa yang mampu menahan kesabaran, Allah Subhanahu wa ta'ala beri lagi namanya pangkat. Kita diberi Allah Ta'ala kerinduan. Kita kadang mengatur masalah hati ini. Kalau ada Allah Subhanahu wa ta'ala memberi menjadi orang tuh sabar, menjadi orang tuh syukur, dan menjadi orang tuh ridho. Akan tetapi karena kita masih bakal diusahakan sabar.
Nah, berkata lagi Ahlus syariah amur bil militer ala inda gurbi samsi. Jadi kalau orang yang puasa syariat itu berbukanya adalah ketika terbenamnya matahari ataupun melihat hilal di Lailatul Aid, itu pada malam hari raya kan, itu secara syariat. Nah, adapun buka puasanya orang yang ahli tarekat, yaitu ketika dia masuk surga. Itu bukanya. Ketika mati itulah buka. Jadi berumuran menahan puasa, ada bermusiman. Jadi kapan aja buka puasanya? Yaitu mati nanti. Mati kemudian masuk surga, barulah ibadahnya berbuka. Karena kan dunia ini sementara, Pak. Jadi orang-orang yang paham tuh ibadahnya menahan, kita harus apapun kenikmatan di dunia ini sementara saja. Nanti puasanya tanpa niat juga ya. Kada beneran lagi. Pokoknya apabila ada terasa pinang ujung, langsung dipulihkan, taubat. Yo, tanya ujung, itu. Nah, jadi bukannya orang yang berpuasa hati tadi adalah ketika masuk surga dan kesenangan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah bertemu dan melihat Allah taala. Biasanya orang-orang yang ini nih sebelum meninggal dunia sudah merasai namanya buka puasanya. Makanya karena sudah merasai, akhirnya tahan ibadahnya berlawasan. Karena seseorang ini amun kada tarasai, kada maunya berlawasan. Bahasa Banjar tuh pasti minyak, maka dihibur. Nah, sebelum orang itu meninggal dunia diberi oleh Allah Ta'ala dulu namanya pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tak? Yang berjumpa ini adalah roh kita, bukan jasad panca indera kita ini. Dan hampir seluruh para wali-wali Allah itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tetapi bukan bertemu lawan ilmu pengetahuan ataupun ilmu tauhid, kada. Akan tetapi rohnya tanpa ilmu lagi, tanpa amalan lagi. Kalau amalan ataupun ilmu itu pengantar supaya bersih rohnya. Kalau sudah bersih, bertamu seorang, dipanggil seorang. Inda liqa'illah yaumul qiyamah binul sirri mu'afina. Jadi bisa melihat Tuhan lah. Jadi di surga itu yang paling nikmat adalah bisa memandang Tuhan. Bidadari lewat makanan, lewat ini kata bang dikisahkan ibaratnya kalau orang tersebut kadang hendak ini ya. Tapi kalau orang yang hendak pasti mencari, hendak bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kitab yang berhubungan dengan ilmu roh itu ujung-ujungnya pasti mengisahkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
ila liqa'i rabbih. Tetapi jalannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah orang tersebut taubat batin, salat batin, puasa batin. Kalau salat taubat ataupun puasa nang zahir saja kada kawan tamu. Karena jauh benar kalau orang puasa zahir dengan orang puasa batin, lipatannya tuh jauh. Karena kalau puasa ataupun amal yang zahir ini adalah pengantar untuk yang batin. Menahapakan yang batin. Kemudian kalau batin dan zahirnya sudah disatukan, akan mengarah kepada roh supaya bening. Kalau rohnya sudah bening, barulah namanya perjalanan roh pulang. Kada lagi perjalanan batin, kada lagi perjalanan sadar. Kalau perjalanan roh ini seseorang tersebut ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Di antaranya tanda-tandanya rohnya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda mutlak. Orang tersebut kada bisa bertemu dengan Azza wa Jalla kalau belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kitab Anwar Muqaddasiyah, karya daripada Imam Sya'rani. Mujahidin, walaupun amalannya kayak apa aja, jalan yang kayak apa saja, bentuknya kayak apa saja, tauhidnya sudah paham, sudah mendetail, itu tidak akan mungkin sampai kata beliau kepada Azza wa Jalla kalau tidak ketemu dulu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa hidayah yang sebetul-betulnya. Baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpinya maupun dalam yaqazatah, yaitu dalam sadarnya. Kemudian lagi orang tersebut tidak akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau belum didatangi oleh wali sahibul wilayah. Nah, itu lah bertingkat toh. Sahibul wilayah itu harus tahu kita. Siapa yang mempunyai Kalimantan Tengah ini, nah, sahibul wilayahnya siapa? Harus tahu toh. Nah, biasanya orang-orang khusus saja yang tahu. Dan kadangkala mengetahui daripada sahibul wilayah kalau belum tentu, kalau belum tahu, nah ampun lorongnya kan. Ya, sahibul wilayah itu ibaratnya raja kan, raja di satu daerah, akan tetapi inya berisi kaki-kaki, berisi suruhan. Suruhannya tadi ada yang resmi secara zahir, adapun secara apa? Kada resmi. Secara zahir kada resmi. Inya bahasa kawalian ini adalah tentang wali ini pasti ada namanya sahibul wilayah. Jadi kalau sahibul wilayah mengantarkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengantarkan kepada Azza wa Jalla. Itu perjalanan roh ya, betul. Insyaallah kita kalau istiqomah saja, yang penting yakin dengan ilmu tentang tauhid ataupun ilmu yang berhubungan dengan roh, kita yakin. Kemudian kalau kita mau menuntut, pasti kita ketemu dengan sahibul wilayah tersebut. Sahibul wilayah itu hidup itu berdakwah juga, ya berdakwah, tetapi dakwah hidup itu hanya dia ngaku. Makanya sidin bisa mendatangi orang yang guling.
di dalam kitab sini juga, orang-orang yang akan didatangi oleh sahibul wilayah itu waktu tidur, dan beliau bisa ngajarin. Nanti kalau sudah sadar, bangun daripada tidur, kembali ke rohnya, kembali ke jasad. Kemudian yang wali tadi, rohnya kembali ke alam kubur lagi. Nah, itu kisahnya di dalam kitab ini. Makanya puja orang-orang dalam Al-Quran itu busra lahumul hayatid dunya, kabar gembira bagi orang-orang yang ibaratnya orang-orang mukmin. Salah satunya adalah kabar gembira tadi, bermimpi ketemu wali-wali atau ketemu dengan Nabi. Jadi sebelum seseorang tersebut yaqazatan bertemu dan berjumpa, itu diawali dengan mimpi dulu. Mimpi dulu. Nanti ketika sudah mimpi sering, baru yaqazatan, antara tidur sama jaga, ketemu lagi. Yang pertama cuma lewat. Kalau seseorang tersebut bagus hatinya, maka yang lewat tadi adalah nampak. Kalau sudah nampak, nanti bisa ngajarin ilmu yang rahasia-rahasia, ibaratnya yang paten-paten yang dilajari itu. Itu tanda-tandanya tak? Makanya disinilah orang tersebut mendapatkan ilmu laduni. Bisa sebabnya dari wali, bisa sebabnya daripada nabi, bisa sebabnya daripada malaikat, bahkan bisa daripada Allah Subhanahu wa taala yang melajari. Kan ayatnya jelas, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengajari. Nah, yang kita harapkan nih belajarnya adalah gurunya langsung. Kalau yang zahir nih ibaratnya pengantar saja. Yang zahir nih, guru-guru yang zahir nih pengantar saja, bukan guru yang sebenar-benarnya guru. Guru yang sebenarnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur, dalam jaga, insya Allah kita pun akan dikumpulkan di surga bersama Sidin. Tuh jaminannya. Orang tuh kalau setiap hari bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang mungkin Hidin di akhirat kelak nanti kadang membawa ke surga. Nah itu tuh. Makanya kita harus pinang dulu roh kita dulu. Ini kayak pernah bertemu Rasulullah, apalagi sampai kepada Allah Ta'ala, kenal diri saja belum sempurna. Itu karena roh kita tuh. Roh kita ini bisa berpandir. Kalau pengen tahu, roh kita ini bisa berpandir oleh diri kita. Nah, tetapi kapan waktunya kita tidak tahu. Nah, ketika roh tadi berpandir, dan roh ini yang akan mengabarkan bahwa saya tadi berjumpa dengan bulan hatta Allah Subhanahu wa taala. Karena roh ini sudah tak biasa atau pandir lawan roh yang lain. Insyaallah. Nah, kita lanjutkan lagi lah. Wa amma sabul haqiqah huwa imsakul fuadi an mahabbati ma siwa Allah Ta'ala. Nih, apabila seseorang tersebut hendak tahu puasa hakikat, kalau yang di atas tadi puasa syariat dan tarekat, kalau di sini puasa hakikat lagi.
yaitu menjaga hatinya hanya satu saja, yaitu mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga hatinya hanya musyahadah kepada Allah Ta'ala saja. Kita belum sampai di sini. Mahabbah saja itu adalah tingkatan makam yang tertinggi. Mahabbah ini sebelumnya orang tersebut adalah mempunyai sifat ridho, kada pernah protes. Hati kita di bawah daripada ridho orang tersebut syukur terus. Di bawah daripada syukur orang tersebut adalah selalu sabar terus. Nah, tingkatannya dong. Di bawah daripada sabar orang tersebut adalah selalu dalam bertauhid terus. Tauhid terus nih. Kemudian hati orang tersebut hatinya selalu taibun, tobat terus hati. Apabila seseorang tersebut sudah mempunyai sifat mahabbah di hati, ini adalah mahabbah, ini adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan yang sifat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Sidin. Walaupun mahabbah yang diberi itu hanya sajuil. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat mahabbah ditampakkan kepada hambanya di dunia ini. Makanya sifatnya kasih dan sayang, mahabbah terus. Kada ada hatinya kecuali cinta lawan ciptaannya. Makanya wali-wali tersebut disuruh banyak mendoakan orang lain karena sifat hatinya diberi oleh Allah Ta'ala sifat mahabbah. Bahkan mahabbah tersebut bukan saja dengan manusia, akan tetapi dengan binatang pun mahabbah juga. Karena apa? Menampakkan Allah Ta'ala itu hendak bertampai bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayang, maka ditampaikanlah hambanya tersebut dititipkan mahabbah. Padahal sedikit benar mahabbah. Kalau hamba sudah dititipkan mahabbah, Masya Allah, itu ibaratnya hatinya kada kemana-mana lagi. Hatinya itu ibaratnya sibuk dengan ingat terus dengan orang yang dicintai. Dan hatinya tuh selalu sibuk ibaratnya bermunajat. Ini orang hati mahabbahnya bermunajat itu ibaratnya paling suka. Bermunajat itu jadi kita berpandir-pandir, berkalam-kalam, berkisah-kisah, bermunajat, berhalwat katuju, menyucikan diri. Kan kita katuju berparak-parak lawan orang-orang lain. Kalau mahabbahnya itu taliung. Nah, dan paling suka taat kepada orang yang disuruh, menyuruhnya. Allah Ta'ala menyuruh, paling hobi sini. Baik ibaratnya suruhan yang sudah lampau, maksudnya melewati Al-Quran hadis, ataupun perintah yang terbaru, mendapatkan Quran baru, ibaratnya Quran baru, firman baru. Jadi Al-Quran ini yang kita tahu 30 juz. Ya Allah, yang disebut adalah Quran. Kalau ditafsirkan. Kalau yang Quran baru ini adalah takwil. Orang itu dapat takwil terus, kepahaman tentang agama untuk hidup. Ada henti-hentinya hidup ini mendapatkan Quran baru. Allah Ta'ala berfirman Sidin. Tapi ini khusus para wali-wali besar. Sekali-sekali hidup mengajar berdalam pandir, berkisah, mengisahkan pulang-pulang kayak apa. Kemudian dikabarkan lagi, karena hati Sidin ini sudah tingkatannya adalah roh. Roh ini adalah bersih sama dengan malaikat tua. Kan manusia ini
apabila bersih benar kan empat malaikat. Apabila rendah benar seperti mana binatang. Jadi saking bersihnya daripada wali-wali besar ini bisa berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi Musa kan, dan nabi-nabi yang lain. Karena nabi tidak ada lagi di akhir zaman, tidak ada lagi nabi. Yang ada hanya wali saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperbaharui daripada umat ini, memperbaharui alam ini, maka lewat wali lah mereka menyampaikan inspirasi terbaru. Maka akhirnya ada menjadi terbaru, memperbaiki umat supaya akhlaknya baik, agamanya baik. Maka wali-walilah. Kadang-kadang Uja Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dipanggil ke atas wali. Bisa juz'un, bisa kulluh, bisa bagian daripada awaknya saja yang naik, rohnya saja atau rasanya saja. Bisa juga lahir dan batin. Nah, itu biasanya perjalanan para wali Allah. Dan ini yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan tidak jauh kemungkinan juga, karena wali ini kan silih berganti, mati satu, meninggal satu, diganti baru lagi. Jadi kalau yang tinggi-tinggi ini pasti pernah berhadap kepada Allah Ta'ala. Karena mujahidin di sini puasanya orang yang hakikat adalah menjaga hatinya hanya mahabbah kepada Allah Ta'ala dan hanya memandang kepada Allah Ta'ala. Karena sesuai dengan hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirri. Manusia itu adalah rahasiaku, kata Allah Ta'ala, dan aku merahasiakan kepada hambaku sesuatu. Jadi orang yang sudah wali tadi dikasih Allah Ta'ala sifat Allah Ta'ala, watak Allah Ta'ala, kemudian rahasia alam semesta, rahasia tetangganya, rahasia muridnya, rahasia perguruannya, sebertaan dikisahkan. Tapi kadang boleh si din ini mengisahkan kepada umum kalau orang tersebut ada siap. Wasiru min nurillah ta'ala fala yamiru illa ghairillah. Karena rahasia tersebut adalah salah satu nur daripada Allah Ta'ala. Tidak ada mengisahkan, kadang ada condong kadang mau bermunajat kepada yang lain atau berkisah kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa lahu sawa'un mahbubun wa marbubun wa madlubun fid dunya wal akhirah. Karena seorang wali tersebut kada ada yang dikehendaki di dunia ini, yang dituntut tidak ada lagi. Nah, apabila seseorang itu mendapatkan mahabbah selain orang itu cinta kepada ciptaannya deh, maka pasada semua hakikat. Nah, apabila sedikit saja hatinya nih condong kepada selain Allah Ta'ala, kepada ciptaannya nih, maka batal kuasa hakikatnya. Tetapi orang ini, wali-wali tersebut adalah mahfuzun, yaitu dijaga ataupun dipelihara. Biasanya itu. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berkat Al-Fatihah. Kita dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah
illallah, la ilaha 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 illallah, Allahu Allah, 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 Allah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muslim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhaka ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.